Di sini yang pertama yaitu trakea. Trakea memiliki fungsi sebagai jalur masuknya udara menuju paru-paru. Dan kemudian paru-paru memiliki fungsi memompa saluran oksigen ke seluruh tubuh. Yang kemudian ada jantung. Jantung memiliki fungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian dalam jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri. Sistem saraf terbagi pada 2, yaitu voluntary control dan involuntary control. Yang pertama, voluntary control berfungsi atau bertanggung jawab atas kondisi gerak tubuh dalam kondisi sadar. Yang kedua, involuntary control berfungsi atas gerak tubuh dalam kondisi di bawah sadar seperti otot jantung, pembuluh darah, organ pencernaan, dan organ pernapasan. Pada otak ini terdapat sel kecil yang disebut dengan hipotalamus. Fungsi otak terdapat beberapa fungsi, yaitu menganalisis, mengingat, dan mengkoordinasi gerak tubuh. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak. Yang pertama itu bagian depan atau yang disebut dengan olfactory lobes, berfungsi sebagai penciuman pada ayam. Yang kedua, otak tengah yang disebut dengan optic lobes, berfungsi sebagai penglihatan pada ayam. Yang ketiga adalah otak kecil. Otak kecil ini sebagian besar terdapat di bagian belakang, dan sebagian besar juga ini berfungsi dalam mengkoordinasi bagaimana cara atau mengatur otot rangka dalam kondisi ayam sedang terbang. Yang pertama, di sini ada cavo moris. Cavo moris ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan ke dalam tubuh unggas. Nah, di dalam cavo moris ini terdapat kelenjar ludah yang berfungsi sebagai tempat terciptanya enzim-enzim yang membantu sistem pencernaan. Setelah itu, di sini ada farinks. Farinks ini berfungsi sebagai tempat saluran pencernaan yang menuju ke dalam crop. Setelah itu akan dilanjutkan ke dalam crop. Selanjutnya yang ketiga, esophagus. Esophagus yang juga disebut dengan kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esophagus membentang di sepanjang leher dan toraks. Tempat tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang disebut dengan ventriculus atau lambung kelenjar dan mulut. Selanjutnya ada proventriculus. Di sini terjadi pencernaan makanan secara enzimatis sehingga makanan lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada gizzard. Gizzard, di dalam gizzard terjadi pencernaan makanan secara mekanik. Di sini makanan akan digiring sehingga lebih halus. Selanjutnya ada usus. Di dalam usus ada duodenum, jejunum, dan ileum. Secara keseluruhan berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi dan mendukung proses reproduksi yang melibatkan proses produksi. Selanjutnya yaitu ada usus buntu. Usus buntu ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Dan yang selanjutnya ada usus besar. Fungsi usus besar ini adalah untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Proses pencernaan terakhir itu adalah kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa zat makanan atau ampas yang dicerna dan oleh urin.
Ketiga itu yaitu pankreas, hati dan empedu. Yang pertama pankreas. Pankreas berfungsi sebagai mensekresikan getah pankreas yang digunakan pada proses pencernaan pati, vitamin, protein oleh enzim yang dimilikinya. Yang kedua yaitu hati. Hati berperan untuk mensekresikan empedu, detoksifikasi pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Dan yang terakhir adalah empedu. Empedu berfungsi sebagai mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan akhir pencernaan. Yang pertama itu ada enzim pepsin. Enzim ini diproduksi di dalam proventriculus. Enzim ini berfungsi sebagai pencernaan protein di dalam makanan. Yang kedua itu ada enzim lipase. Enzim ini diproduksi di pankreas dan usus halus. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan lemak. Yang ketiga itu ada enzim amilase. Enzim ini diproduksi di lipase dan pankreas. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan karbohidrat untuk memecah menjadi gula sederhana. Selanjutnya itu ada enzim tripsin dan chymotrypsin. Enzim ini kedua enzim pencernaan protein ini diproduksi di dalam pankreas. Kemudian enzim ini akan memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya itu ada enzim laktase. Enzim laktase ini berperan penting dalam mencerna laktosa. Kemudian enzim laktase ini diproduksi di dalam usus halus. Nah, yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium merupakan organ yang memproduksi sel telur, ovum dan juga menghasilkan hormon-hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Kemudian ada infundibulum. Infundibulum yang berfungsi untuk menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium. Kemudian ada magnum. Magnum itu tempat di mana putih telur atau albumin dihasilkan dan disimpan sebelum dipindahkan ke saluran reproduksi lainnya untuk pembentukan telur. Kemudian ada isthmus. Isthmus untuk memperkuat dan melindungi telur yang telah dibuahi sebelum telur tersebut dikeluarkan dari tubuh ayam. Kemudian ada yang namanya vagina. Vagina merupakan organ untuk menerima dan menyimpan sperma selama proses perkawinan atau inseminasi. Kemudian yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan lubang tunggal di belakang panggul yang digunakan untuk pengeluaran kotoran dan untuk proses reproduksi dan keluarnya zat makanan.